Recording in progress. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Rumble kelas 5 kali ini sama aku, Kak Feli. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang clothes atau dalam bahasa Indonesia pakaian. Yuk kita lanjut, pertama-tama kita bisa kenalan dengan kosakata yang berhubungan dengan clothes atau pakaian. Coba kalau kita lihat gambar ini, ada 3 orang dan semuanya mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Tapi apa sih yang mereka pakai? Coba kita bahas satu-satu. Pertama, ada veil atau kerudung yang dikenakan oleh orang ini. Kemudian ada blouse atau blus atau pakaian bagian atas, atasan. Blouse atau blus itu biasanya bisa dikatakan sebagai suatu kaos atau pakaian yang tidak berkancing, namun tidak juga sesantai kaos oblong biasa. Kemudian ada uniform atau seragam. Di sini kita bukan menunjuk kepada hanya atasan saja dari anak laki-laki ini, tapi secara keseluruhan fakta bahwa atasan dan bawahannya itu saling berkaitan, sehingga ini merupakan suatu seragam, atau dalam kasus ini seragam basket. Kemudian ada sweater atau baju hangat. Kita bisa lihat ini ada lengan panjang, kemudian kelihatan bahannya seperti bahan yang tebal, seperti baju hangat. Kemudian ada trousers atau celana. Itu tadi celana panjang. Kalau shorts adalah celana pendek. Mungkin kalian ingat short artinya pendek. Jadi shorts adalah celana pendek, pakai S di belakangnya. Kemudian ada skirt atau rok. Kemudian ada shoes atau sepatu. Selain shoes, ada socks atau kaos kaki. Dan yang terakhir ada slippers atau sendal. Jadi itu merupakan berbagai jenis kosakata yang berhubungan dengan pakaian. Apalagi kira-kira kosakata tentang pakaian yang kalian tahu. Kalian bisa lihat di modul atau di kamus atau kalian bisa cari kalau kalian nonton TV pakai bahasa Inggris atau di buku dan sebagainya. Nah, tadi kita bahas kosakata, sekarang kita akan lanjut ke tata bahasa. Ini merupakan tata bahasa kalau kita ingin menjelaskan bahwa seseorang sedang mengenakan pakaian. Subjek, to be, wearing, dan clothes. Subjek di sini contohnya I atau aku, he, she, it, atau ini artinya semuanya dia, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia kalau binatang misalnya. Atau bisa juga we, they, you. We itu kita atau kami, they itu mereka, dan you itu kamu. Ini semua paling awal merupakan subjek. Kemudian ada to be. Apa sih to be itu sebenarnya? To be itu merupakan kata yang disisipkan setelah subjek di suatu kalimat yang menunjukkan bahwa ini tuh adalah sesuatu yang berhubungan dengan subjeknya. Ini bisa berarti adalah atau bisa juga berarti sedang melakukan. Misalnya, I pasangannya am. I am. I am artinya aku adalah. Kalau misalnya I am wearing, wearing artinya memakai, artinya saya sedang memakai. Ada juga you atau they atau we, pasangan to be-nya adalah are. Jadi you are, they are, we are. Misalnya they are. They are artinya mereka sedang titik-titik-titik. Atau mereka adalah titik-titik-titik. Kemudian ada juga he atau she atau it yang pasangan to be-nya adalah is. He is, she is, it is. Contohnya he is. He is berarti dia laki-laki, dia adalah titik-titik-titik atau dia sedang melakukan titik-titik-titik. Jadi to be ini harus dihafal, tapi nggak apa-apa karena to be kan cuma ada 3, am, is, atau are. Jadi menghafalnya juga akan mudah, jadi tenang aja. Oke, jadi setelah kita tahu to be itu apa, kita akan lanjut ke wearing. Wearing artinya memakai. Wear artinya pakai. Kalau wearing artinya memakai. Clothes artinya pakaian. Ini dari contoh kalimatnya. Pertama, I am wearing a blouse. Saya sedang memakai sebuah blus. He or she or it, kita ambil satu misalnya she. She is wearing socks. Dia sedang memakai kaos kaki.
Nomor 3, kita bisa ambil you misalnya. You are wearing a dress. Kamu sedang memakai sebuah gaun. Mungkin kalian berpikir, kenapa ini a blouse? Kenapa ini a dress? Tapi ini socks, nggak pakai a. Apa bedanya? Kita bakal bahas. Nah, untuk penggunaan a, gimana sih penggunaan a itu? Bedanya adalah pakaian dengan akhiran s tidak perlu menggunakan a di awal. Seperti clothes, shoes, sandals, trousers, dan lain-lain. Ini karena pakaian yang akhirannya s itu menunjukkan hal jamak, misalnya clothes atau berbagai pakaian, shoes atau sepasang sepatu, karena sepasang kan berarti 2, itu lebih dari 1. Sandal juga sama. Kalau trousers, tapi kan cuma 1. Iya, tapi dalam bahasa Inggris, trousers ini dianggap sepasang. Mengapa? Karena yang memakai trousers adalah sepasang kaki, jadi dianggap lebih dari 1. Nah, untuk sendiri, kata itu menunjukkan satu buah. Jadi, hal-hal yang jamak yang belakangnya s itu kan lebih dari 1 buah, jadi tidak menggunakan a. Sementara yang tidak ada akhiran s, itu harus menggunakan a di awal. Misalnya, a blouse, a veil, a sweater, a jacket, dan lain-lain. Itu contoh penggunaan a di tata bahasa yang berkaitan dengan pemakaian pakaian. Oke, tadi kita udah bahas, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Ini ada 9 soal, di modul ada 10 soal, tapi nggak apa-apa. Kita bakal bahas 9, dan satu lagi kalian bisa coba kerjain sendiri. What do you wear for camping? I wear. Nah, apa jawabannya ini? A blouse, a jacket, a gown, or a t-shirt? Kalau berkemah, paling cocok jawabannya adalah B, a jacket. I want to sleep. I must wear my ... A, sweater, B, uniform, C, pajamas, D, dress. Kalau kita mau tidur atau sleep, jawabannya adalah C, pajamas atau piyama. ... can protect our feet. Feet artinya kaki. Jadi apa yang bisa melindungi kaki? Shirt, socks, skirts, or shoes? Jawabannya D, shoes atau sepatu. Jadi untuk soal seperti ini, kalian harus cari kata kuncinya. Misalnya ini camping. Camping berarti yang paling cocok adalah jacket. Kalau ini sleep, berarti paling cocok piyama atau pajamas. Kalau ini feet, yang cocok dengan feet adalah shoes atau sepatu. I wear ... for sports. Jawabannya adalah D, a jacket. Karena yang lain tidak ada yang cocok untuk berolahraga. Shirt artinya kemeja, itu tidak cocok karena kalau berolahraga kita akan sangat berkeringat. Belt atau ikat pinggang juga tidak cocok, apalagi scarf atau shawl. When it rains, we need to wear... Kata kuncinya adalah rains atau hujan. Berarti jawabannya adalah C, a raincoat atau jas hujan. Kalau coat aja itu jas, kalau raincoat itu baru jas hujan. If we want to go to school, we must wear ... Kata kuncinya adalah school. Di sekolah apa sih yang kita pakai? Jawabannya adalah seragam atau a uniform. Okay. Hey Rina, did you see that? What? That group of people. All of them ... same kind of clothes. Oke, ini them. Them berarti pasangan to be-nya adalah are. Berarti jawabannya bisa B, are singing, atau C, are wearing. Nah, tapi karena kita membahas pakaian, berarti jawabannya adalah C, are wearing, sedang memakai. What are you wearing, Salsa? That looks nice. Thank you, Rico. I ... my newly bought sweater and a basic jogger pants. I, pasangan to be-nya adalah am. Jadi jawabannya bisa C, am wearing, atau D, am singing, seperti tadi soal sebelumnya. Jawabannya adalah C, am wearing. I am wearing my newly bought sweater. Singing artinya menyanyi, yang tidak ada hubungannya dengan memakai pakaian. Jadi jawaban yang benar adalah C. Hey Dino, I think ... a wrong uniform.
Oh really? Yes, it's Wednesday, right? We have to wear our scout uniform. Oke, berarti dalam percakapan ini Raja sedang mengatakan ke Dino bahwa ada seragam yang salah. Tapi siapa yang salah? Jawabannya kalau di sini adalah D. You are wearing. Kamu sedang memakai seragam yang salah. Karena Raja sedang mengatakan kepada Dino bahwa pada hari Rabu kita harusnya menggunakan seragam pramuka. Oke, itu tadi soal terakhir yang akan kita bahas. Jadi, terima kasih banyak atas perhatiannya pada video pembelajaran kali ini dan sampai ketemu nanti kita di kelas. Dadah!